apabila bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu nak ditukar namanya bahasa Malaysia sebagai contoh. Tak patutlah. Ya, sudah di bulan Agustus 2026, urusan kebahasaan di sebelah seakan masih menjadi isu yang seksi. Entah itu dari masalah banyak warganya yang tidak bisa berbahasa Melayu, ataupun persoalan campur gaul bahasa dalam satu kosakata. Dan salah satu persoalan lainnya yang tak kalah menarik dan juga masih menjadi perdebatan di sebelah adalah pada aspek penamaan bahasa antara bahasa Malaysia dan bahasa Melayu. Apabila bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu nak ditukar namanya bahasa Malaysia sebagai contoh. Tak patutlah. Jangan sampai bahasa kebangsaan kita pun jadi bahasa Malaysia, kita reda, kita terima saja. Saya bukan resis, tapi kenapa pula bahasa Melayu nak dipanggil bahasa Malaysia? Kita tak resis. Yang di sekolah tu bahasa Tamil yang diajar. Bahasa Mandarin. Kita tak minta pula bahasa Tamil dipanggil bahasa Malaysia 3. Bahasa Mandarin, bahasa Malaysia 2. Tak apa. Bahasa Tamil lah. Kita orang Melayu boleh terima. Dekat sekolah jenis kebangsaan Tamil diajar bahasa Tamil. Sekolah rendah kebangsaan Cina diajar bahasa Mandarin. Kita orang Melayu tak ada masalah. Tapi bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Yang ini pun kita kena ambil faham. Bukan kita resis, tetapi kita tak mau fakta tu diselewengkan. Bila bahasa Melayu dipanggil bahasa Malaysia, itu bagi saya penyelewengan fakta. Kita tak pernah lah pula dengar dekat Iraq, bahasa Arab, ataupun dekat Mesir, belajar Al-Azhar, bahasa Mesir. Tak, tetap bahasa Arab. Di Mesir, bahasa Arab. Di Jordan, bahasa Arab. Orang Palestin guna bahasa Arab. Orang Iran guna bahasa Parsi. Tak adalah pula kita dengar bahasa Iraq, bahasa Mesir, bahasa Jordan. Kita ramai kawan-kawan kita kan yang daripada Universiti Al-Azhar, Universiti Jordan. Kita tanya dia, dekat sana guna bahasa apa? Bahasa Arab. Dia tak sebut bahasa Jordan, bahasa Iraq. Di Malaysia ini bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Jangan kita macam, saya pun tak faham lah kalau ada kawan-kawan Pakatan Harapan kita yang berbangsa Melayu ni, dia reda, dia okey je. Bahasa Malaysia lah, bahasa kebangsaan. Dah tahu bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bukan bahasa Malaysia. Tak wujud bahasa Malaysia dalam perlembagaan persekutuan. Nah, ketika warganet Indonesia mengatakan bahwa istilah bahasa Malaysia pinjam dari Indonesia, ada sebagian warganet sebelah yang mengatakan bahwa bahasa Malaysia tak ada mengikuti Indonesia. Dan ada juga yang mengatakan hal itu karena mengikuti Indonesia sehingga nama bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia. Maka dua komentar tersebut merupakan jawaban yang berseberangan dan mengakui bahwa mereka mengikuti Indonesia. Dan hal tersebut disampaikan sendiri oleh profesor bahasa di negaranya sendiri yang mengatakan bahwa tidak hanya istilah bahasa Malaysia, namun juga istilah bangsa Malaysia. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan persatuan di Malaysia. Konsep bangsa Malaysia ni kita dapat ilhamnya dari Indonesia. Ya, kita pinjam banyak perkara dari Indonesia. Sebelum itu kita pinjam istilah bahasa Malaysia sebab kita fikir dengan memberi nama nasional kepada bahasa Melayu itu seperti yang berlaku di Indonesia, penerimaan itu lebih baik, tetapi ia gagal juga di Malaysia. Dan kita pada waktu yang lebih kurang sama, selepas Kerusuhan Kaum 13 Mei tahun 69 itu, kita juga pinjam Pancasila itu menjadi rukun negara kita. Dan harus diakui, rukun negara kita pun tak ke mana.
dalam erti tak mampu pun membina negara bangsa yang bersatu padu seperti pada matlamatnya. Istilah bahasa Malaysia ini datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Dan kita pinjam dari Indonesia. Dan kita pinjam dari Indonesia. Dan kita pinjam dari Indonesia. Kita pinjam dari Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia. Dan mampu dah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok peribumi itu saja kan 1,500 suku itu dapat disatupadukan. Jadi kita fikir itu cara. Ya, persoalan penamaan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia di Malaysia menyangkut aspek hukum konstitusi, fungsi sosiopolitik, dan lambang perpaduan kaum. Secara hukum dan akademis, istilah yang tepat berdasarkan undang-undang adalah bahasa Melayu, sementara istilah bahasa Malaysia lebih bersifat politis untuk inklusivitas. Namun hal ini juga menuai perdebatan yang tak pernah kelar. Dan itu yang dikatakan dilema hingga saat ini antara istilah bahasa Melayu dan bahasa Malaysia. Sebagian pihak menilai bahwa penamaan bahasa Melayu terlalu identik dengan salah satu kelompok, sehingga lebih pantas menggunakan nama bahasa Malaysia. Sementara di pihak lain tidak menerimanya karena tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, dengan polemik penamaan bahasa ini, bagaimana menurut Anda?